Shalom fams, welcome to the feast, the happiest place on earth. Kalau lapar jangan baper. Selamat tinggal November, selamat datang Desember. Lumayan lah ya. Iya, kalau ada bulan baru berarti ada tema baru ya. Dan tema baru kita bulan ini adalah The Clash series. Dan talk kita minggu ini berjudul Foolish versus Wise. Gambarnya gini ya. Kita bukan sedang akan membodoh-bodohkan orang. Kita akan tetap berbicara tentang kebaikan Tuhan hari ini. Untuk itu yuk kita bagikan cinta Tuhan kepada kanan kiri kita. Dengan full senyum kita katakan you are loved. Yeah. Full senyum ya. Yeah. You are loved ya. Jangan I love you. Yeah. Kalau pasangan gak apa-apa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai yuk kita doakan our declaration of abundance. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Mari kita katakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Woo! Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ayat pembuka kita pada malam hari ini diambil dari Matius ayat 25 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan aja ya, soalnya agak panjang nih. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi jelas ya teman-teman ya, kenapa kok tema kita judulnya Foolish versus Wise. Karena diambil dari bacaan ini ya. Ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Nah, ngomong-ngomong soal pernikahan, tradisi pernikahan Yahudi zaman dulu itu diadainnya atau pestanya itu 7 hari 7 malam guys. Bayangkan kalau kita warga Jakarta juga diharuskan membuat pesta pernikahan 7 hari 7 malam. Saya yakin semua single yang ada di sini langsung gak jadi married. Langsung gak siap. Kecuali Tito siap ya Tito ya. 7 hari 7 malam gak apa-apa ya Tok ya. Oke siap, Tito siap. Oh yang minggu lalu baru aja merit siapa? Cie, mana Abe mana Abe? Abe udah. Oh ya, gimana Be rasanya? Maksudnya gimana? Capek kan? 1 hari aja capek. Apalagi kalau disuruh 7 hari 7 malam. Oke, kita kembali lagi ke pernikahan zaman dulu. Jadi gini teman-teman. Kenapa sih kok Tuhan Yesus pakai perumpamaan ini? Karena pernikahan zaman dulu itu di Israel
di bangsa Yahudi, itu biasanya dilakukan di tempat mempelai wanita. Dan ada sebuah prosesi, mempelai prianya itu datang ke tempat mempelai wanita. Dan biasanya malam hari. Nah, ada orang-orang yang kasih aba-aba. Pengantin pria datang. Nah, biasanya kalau udah kasih aba-aba, gadis-gadisnya tuh harus siap. Ya, harus siap membawa pelita. Untuk apa? Untuk menyalakan pelitanya ketika sang mempelai pria datang ke rumah si mempelai wanita. Dan ketika itu berhasil dilakukan, semua mereka merayakan pesta pernikahan bersama-sama. Seperti itu teman-teman. Makanya kenapa perumpamaan ini dipakai. Sebetulnya Tuhan Yesus mau ngomong apa sih soal di perumpamaan ini? Tuhan Yesus mau bilang bahwa kita semua sedang dalam masa penantian. Ada 10 gadis yang tugasnya menantikan dan menyongsong kehadiran mempelai pria. 10 gadis itu adalah kita semua umat Tuhan. Dan mempelai pria itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Cuman ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. Saya yakin kalau teman-teman semua yang hadir di sini ditanya, pasti pengennya jadi 5 gadis yang bijaksana ya. 5 gadis yang bijaksana itu adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan tugasnya ketika mereka sedang dalam masa penantian. Itu yang mau kita renungkan malam hari ini teman-teman. Gimana kita bisa punya sikap hati dan pikiran ketika kita sedang dalam masa penantian. Tapi itu nanti akan dibahas bersama, lebih dalam lagi bersama Bro David. Saya akan tutup opening kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Ceritanya sangat mengharukan. Tolong musik mengharukan. Loh, mengharukan kok ketawa? Mengharukan. Ada sebuah LG, mereka fellowship keliling Indonesia, tapi naik kapal. Dan hampir seluruh anggota LG-nya ini nggak pernah punya kesempatan, nggak pernah punya pengalaman untuk keliling Indonesia, apalagi naik kapal. Jadi waktu pertama kali perjalanan mereka tuh seru banget, ya, happy banget. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Kapalnya tenggelam. Dan gak ada satupun yang bertahan, semuanya tenggelam. Ada yang udah berusaha renang dan lain sebagainya, tidak ada satupun yang bertahan, semuanya tenggelam. Kecuali ada satu gadis, sebut saja Mawar. Kenapa dia berhasil? Karena dia berhasil memeluk sebuah barang yang membuat dia mengapung. Jam demi jam berlalu, angin bertiup kencang membawa si Mawar ini mendekati sebuah pulau. Waktu mau dekat sebuah pulau, si Mawar pikir, wah daratan, pasti ada manusia. Tapi kenyataannya gak ada satupun manusia, gak ada binatang. Yang ada cuman ada beberapa serangga lah ya. Bisa kebayang ya, betapa mencekamnya pulau itu, betapa sepinya pulau itu. Tapi si Mawar berhasil bertahan hidup, dia makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa tumbuh-tumbuhan. Dan saking kreatifnya, si Mawar bisa membuat rumah kecil dari jerami. Nah, hari demi hari dia lalui dengan kehidupan yang penuh penderitaan. Kehidupannya sangat berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Hiburannya cuma satu. Setiap malam dia menyalakan api unggun untuk sekedar menghangatkan tubuhnya. Pada suatu malam, seperti biasa dia menyalakan api unggun. Tapi kali ini dia cuma duduk termenung di depan api unggun itu. Sambil sedikit-sedikit ketawa, tiba-tiba nangis, ketawa lagi, nangis, gak jelas. Akhirnya dia kecapean, dia ketiduran di depan api unggun. Akhirnya dia kebangun di tengah malam, karena apa? Hawanya panas banget. Dan sekali lagi dia menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Rumah kecil satu-satunya terbakar. Saat itu juga dia jatuh tersungkur, dia berlutut, dia nangis, dia histeris, dia teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kok aku harus mengalami ini semua? Kenapa Tuhan bawa aku ke pulau ini? Kenapa Tuhan bunuh semua teman-temanku? Dan sekarang Tuhan harus membuat aku menyaksikan rumahku terbakar. Semalaman dia menangis, sampai akhirnya dia kecapean. Sekali lagi dia ketiduran. Tapi tiba-tiba di pagi-pagi buta, dia kebangun. Karena dia dengar suara kapal. Pas dia melek, wah bener ada kapal mendekat. Dia lari mendekati kaptennya, dia nyapa kaptennya. Kapten,
Kapten kok bisa ke sini? Gak bakalan ada yang bisa ke sini Kapten, kecuali kapal yang terdampar. Kaptennya bilang, iya justru aku mau nanya. Semalam kami melihat ada asap tebal, ada api yang besar. Kami pikir kapal yang terbakar, lalu kami mengikuti sumber api dan akhirnya baru ketemu pagi buta ini. Justru sekarang kami mau nanya, jadi kamu ya yang membuat api ini? Ini semua perbuatan kamu? Sekali lagi si Mawar tersungkur, jatuh, menangis. Dia bilang, ini bukan perbuatanku, ini perbuatan Tuhanku. Dan akhirnya Mawar mengaku salah kepada Tuhan karena sudah menyalahkan Tuhan dan bahkan menghujat Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, sang kapten bisa membawa si Mawar kembali ke Jakarta, kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan akhirnya si Mawar bisa LG lagi. Jangan ditanya LG mana, karena ini hanya sebuah cerita. Apa sih yang mau aku share dari cerita ini teman-teman? Kita semua saat ini sedang dalam masa penantian. Dan mungkin ada beberapa di antara kita yang saat ini menghadapi masa penantiannya itu dalam keadaan yang sulit sekali. Penuh dengan penderitaan. Udah kayak gak tahan, udah gak punya harapan. Ini kapan selesainya Tuhan? Saya mau katakan kepada teman-teman yang sedang mengalami ini. Tunggu, sabar, tenang, kuatkan hatimu teman-teman. Tuhan gak pernah terlambat, Tuhan selalu tepat waktu. Dan kalau saat ini kita sedang menunggu nih, kita sudah merasa sudah berada di jalannya Tuhan, tapi kok kayaknya banyak banget yang gak sesuai harapan, malah banyak kejadian-kejadian yang getting worse. Saya juga mau katakan ke teman-teman, Tuhan sedang bekerja. Tuhan tetap bekerja. Daripada kita mengeluh atau bahkan sampai menghujat Tuhan, lebih baik kita mohon kekuatan, kita mohon ekstra kekuatan dari Tuhan. Kita mohon ekstra kesabaran dari Tuhan, supaya kita bisa punya hati yang benar ketika kita dalam masa penantian. Yuk teman-teman, sekali lagi aku mau ajak teman-teman sekalian untuk menyiapkan hati supaya kita bisa belajar bersama Bro David nanti. Gimana sih punya sikap hati dan pikiran yang benar ketika kita sedang dalam masa penantian. Dan kita pengen tahu apa peran-peran Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan ketika kita sedang dalam masa penantian. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala hal yang sudah Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa berdiri tegak hari ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami sedang berada dalam masa penantian. Tapi terkadang masa penantian ini berat banget Tuhan. Buat kami gak tahan, gak kuat Tuhan. Kami gak tahu ini sampai kapan masa penantian ini Tuhan. Seringkali kami gak mau lagi melanjutkan hidup ini Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami harus menjadi seperti gadis yang bijaksana. So, malam ini Tuhan, kami mau serahkan hati kami mau belajar. Please Lord, buka hati, pikiran, telinga, mata kami. Kami mau belajar supaya kami tahu bagaimana kami harus punya sikap hati dan pikiran ketika kami sedang menantikan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. In Jesus name, amen. Sambut Brother David. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Brother James yang semakin hari semakin muda, gak pernah tua. Oke, ini waktunya, katakan kiri kananmu, ini waktunya kita duduk dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada engkau malam hari ini.
Desember adalah salah satu bulan yang paling dinanti-nanti, betul nggak sih? Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan liburan Natal dan Tahun Baru. Mungkin ada beberapa teman yang bahkan sudah memesan tiket, hotel, pergi ke luar daerah, ke luar negeri, atau apapun rencana yang sudah teman-teman sudah siapkan. Tapi pertanyaan yang besar adalah setiap kali di bulan Desember yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah apa makna Natal bagi kita secara pribadi. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena akhir-akhir ini makna Natal yang sesungguhnya itu mulai bergeser. Natal selalu identik dengan dekorasi seperti yang saudara lihat di ruangan ini, bahkan di depan juga, ya kan? Saya yakin ada teman-teman yang sudah menghias, mulai pasang pohon Natal, dekorasi Natal di depan pintu. Ada yang bulat-bulat itu ya, saya nggak tahu namanya apa. Tapi itu salah satu tanda, bahkan kalau saudara nanti suatu saat mungkin bisa pergi ke Filipina, itu pohonnya mulai dari bulan yang belakangnya bagi mereka itu udah Natal. Saudara akan melihat pohon Natal yang besar di jalan-jalan, kemudian benar-benar suasananya sudah Natal banget. Saudara mungkin heran, ini baru September kenapa sudah feel-nya udah kayak Desember, tapi itulah terjadi di Filipina, saudara. Bahkan bagi anak-anak, orang tua paling aman, paling suka kalau pergi ke mall, nganterin anak-anaknya untuk ketemu dengan Santa Claus. Betul gak sih? Seru ya? Seru. Tapi kadang-kadang sesuatu yang seharusnya menjadi dekorasi, itu yang menggantikan sesuatu yang menjadi esensi. Sesuatu yang seharusnya itu menambah kebahagiaan, sukacita, tambahan doang, tapi akhirnya itu menggantikan makna Natal yang sesungguhnya, saudara. Itulah kenapa gereja Katolik itu sungguh-sungguh mempersiapkan setiap umatnya untuk menyambut kelahiran dari Yesus. Dan kita namakan masa itu adalah masa Advent, masa penantian. Nanti saya akan bagikan 3 poin, tapi kenapa saya bagikan masa Advent ini sebagai introduction terlebih dahulu? Karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Boleh nggak sih kita makan malam Natal? Boleh nggak sih kita Christmas gathering? Boleh nggak sih kita ngucapin selamat Natal sebelum tanggal 25? Betul nggak? Ada pertanyaan seperti itu? Atau mungkin saudara, nggak apa-apalah, cuma ngucapin aja selamat Natal, nggak apa-apa. Kita dinner cantik gitu kan, kita pakai bando, Christmas, dekorasi Christmas seperti itu, nggak apa-apalah. Kita nggak usah kaku-kaku banget. Sebenarnya malam hari ini saya akan coba jelaskan, saudara, bahwa ini bukan masalah kaku atau enggak, tapi banyak di antara kita sebagai orang Katolik itu tidak sungguh-sungguh mengerti makna Advent yang sesungguhnya itu untuk apa, seperti apa, berbicara tentang apa. Nah, saya akan coba bagikan, next slide. Nah, Advent itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu adventus yang artinya kedatangan. Mungkin kita berpikir, kan Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang. Nah, saya akan menjawab pertanyaan itu, next slide. Dalam Katekismus Gereja Katolik 524 mengatakan seperti ini. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus, oke, dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Nah, kita sebagai umat Katolik harus tahu bahwa tidak hanya waktu kelahiran ini, kita nggak sekedar kita merayakan ulang tahun Yesus. Bahkan kalau ada yang ulang tahun pun di sini, ada nggak sih yang mau dirayakan sebelum tanggalnya? Gak ada kan?
Makanya aneh kalau kita bilang, kan sudah lahir. Saudara juga sudah lahir. Tapi kenapa saudara merayakan ulang tahun tepat di hari, di tanggal saudara dilahirkan? Karena tanggal tersebut itu memiliki sebuah makna. Kehadiran, kedatangan. Oke, saya lanjutkan. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid sang perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Nah, slide yang terakhir, next slide mengenai Advent. Jadi ada 3 hal. Kita sebagai umat Katolik, Advent merupakan perayaan akan 3 hal. Yang pertama, peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia. Oke, Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, dan dia berjanji dia akan datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput setiap kita mempelai-mempelainya. Oke, kemudian yang kedua, kehadirannya di tengah gereja. Bahwa Yesus itu tidak meninggalkan kita, saudara. Tapi Yesus memberikan Roh Kudus-Nya menemani kita, menyertai kita sampai nanti kedatangannya yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman. Nah, kita pernah baca mungkin ya pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya besok itu kiamat, hari ini apa yang akan saudara lakukan? Saya yakin 100% saudara akan pergi ke ruang pengakuan dosa. Bahkan mungkin minta sakramen perminyakan sekalipun saudara nggak sakit. Untuk memastikan ketika Yesus datang, saudara ditemukan tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itu yang Tuhan Yesus cari kan. Itulah kenapa Advent selalu membawa kita, mengajak kita. Bahkan Romo tadi juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa menyikapi sikap pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya suka menjadi orang Katolik, kenapa? Selalu diberikan momentum. Ya, masa Advent, momentum. Memang kalau saudara bisa bilang kayak gini, bertobat kan setiap hari, gak harus masa Advent. Hello. Kadang kita juga sudah dikasih tahu, kamu supaya kamu sehat, supaya gak sakit, kamu olahraga. Tapi berapa banyak di antara kita baru olahraga setelah kita sakit. Sakit adalah sebuah momentum di mana saudara akhirnya sadar, oh ternyata kesehatan itu penting. Sudah dikasih teori nih, kamu harus olahraga, kamu harus makan sehat, kamu harus tidur cukup. Tapi kalau saudara belum sakit, kadang kita itu bandel. Pada dasarnya manusia itu kalau nggak dikasih sebuah momentum, maka kita nggak akan sadar, kita nggak akan bergerak. Betul apa betul? Betul lah. Kenyataannya seperti itu, saudara. Kalau enggak Yesus nggak datang ke dunia, saudara tidak akan berbuat dosa. Karena pada dasarnya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kita dunia ini itu semakin lama semakin korup, saudara. Demikian juga setiap kita. Romo tadi bilang, betul ya, dunia ini selalu bikin kita itu gak pernah puas. Kita menghalalkan segala cara kadang, itulah kenapa Yesus datang untuk memberikan solusi bagi kehidupan saudara dan saya. Tapi tentu saja kita ada bagian dari kita yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pertobatan. Next slide. Nah, dari bacaan tadi, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, apa yang kita bisa pelajari? Poin yang pertama yang saya mau bagikan, boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Wait for God's perfect time. Kalau saudara bawa Alkitab atau boleh dibuka di e-Bible-nya. Dari 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10.
paling gampang itu buka di HP memang. Tinggal ketik aja 1 Sam atau tinggal diklik gitu ya. Kalau bawa yang fisik kadang 1 Samuel emang ada di Alkitab? Ada. Nah, kembali ke 1 Samuel 13, ini cerita mengenai Raja Saul. Dikatakan seperti ini, ayat 8 sampai 10. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 10. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Raja Saul adalah raja pertama, raja yang luar biasa di Israel pada waktu itu. Dia dipilih Allah, diurapi oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Bahkan kalau saudara suka baca Alkitab ya, saudara harus benar-benar lihat gimana cara Allah memilih Saul pada waktu itu. Itu ceritanya amazing banget, tapi saya nggak akan bahas itu. Tapi saudara harus tahu bahwa Saul ini adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Itu yang pertama. Ketika dipilih dan diurapi oleh Allah, maka ada penyertaan Allah. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu pasti akan ada penyertaan Allah, pasti akan berhasil. Itu janji Tuhan, saudara. Nah, tapi yang diperkenankan untuk mempersembahkan korban bakaran itu bukan Saul, itu Samuel. Nabi yang dipilih oleh Allah untuk melayani di kerajaan ini. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak akan baca semuanya, tapi saudara harus tahu konteksnya pada waktu itu. Saul ini mulai galau ketika Samuel itu nggak datang-datang. Sehingga saudara bisa baca tadi bahwa Saul berkata, ini kepada anak buahnya nih, bawa kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian dia mempersembahkan korban itu kepada Allah. Karena apa? Karena dia mulai lihat loh, ini rakyatnya mulai meninggalkan dia dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, apakah Allah pernah meninggalkan Saul? Sekalipun misalnya rakyatnya itu pergi terserak-serak, bahkan dikatakan seperti itu. Enggak, saudara. Tapi kan situasi yang terjadi, apa yang dilihat oleh Saul pada waktu itu membuat imannya ini mulai goyah. Sama halnya dengan kita. Kalau semuanya baik-baik aja dalam kehidupan kita, kita nggak mungkin akan mempertanyakan Tuhan. Betul nggak sih? Kita nggak mungkin akan menghalalkan segala cara. Kalau semuanya begitu kita doa langsung dijawab, begitu kita doa langsung dijawab. Tapi masalahnya kan seringkali kita doa belum tentu dijawab, kadang jawabannya beda, gak sesuai keinginan kita, bahkan kita mempertanyakan kenapa Tuhan kok jawabannya seperti ini. Apa yang kita lakukan seringkali? Kita menghalalkan segala cara dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu yang dilakukan Saul. Ya udahlah, berbicara mengenai ketaatan. Menunggu itu memang gak enak. Menunggu jodoh seperti yang dilakukan Tito gak enak, saudara. Saudara pikir Tito senang? Usia berapa toh? Dia udah keringet dingin waktu tahu saya yang bawa firman pas dia WL. Gitu. Sekitar 30 something. Nunggu sekian lama. Sendirian. Apalagi sekarang sering hujan, dingin kan, gak ada gandengan. Terpaksa ngandalin apa senter, lampu atau Petromax atau apapun biar tangannya anget. Cari kriteria yang seiman, amin gitu ya. Cantik, rambutnya panjang, bajunya putih. Loh kok jadi salah ini?
Anyway, kita punya kriteria tertentu, apalagi kita sebagai orang beriman, kita tentu saja melihat yang paling pertama adalah karakternya, imannya, ideal gak sih? Tapi seiring berjalannya waktu, ketika yang saudara doakan dan harapkan itu gak datang, ini iman mulai goyah saudara. Ya itu ada joke ya, 20 saudara yang milih, gak bisa. 25 sudah mulai lagi menurun, kriterianya mulai dicoret satu persatu. 30 mulai banyak yang dicoret kriterianya. 35 siapa aja deh. Loh, saya sangat memaklumi apalagi ada desakan dari orang tua. Di telepon, Tok. Sorry Tok. Saya lupa orang tuanya. Udah. Tapi mungkin teman-teman yang lain. Telepon. Kok kamu masih single sampai sekarang? Kamu kan kayak LOJF banyak kan di sana. Gak ada yang cocok mah. Semuanya kriteria saya rata-rata sudah punya jodoh. Akhirnya kriteria itu mulai hilang dan akhirnya saudara tidak lagi mementingkan apa yang seharusnya itu menjadi esensi dalam sebuah pernikahan. Akhirnya mungkin saudara dapat. Saul akhirnya mempersembahkan korban bakaran itu. Seakan-akan semuanya udah terlaksana. Tapi saudara tahu nggak konsekuensi dari ketidaktaatan kepada Tuhan? Itu yang jadi masalah besar saudara. Kita lanjutkan 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Hari ini kita kayak Bible study sedikit ya. Biar kita makin mengenal firman Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Dikatakan seperti ini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ada gadis bijaksana, ada gadis bodoh. Bodoh bukan berarti IQ, bodoh karena tidak taat. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan loh saudara. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Wow. Hanya karena dia mempersembahkan sendiri, tapi itu perintah Tuhan. Seakan-akan kayak kenapa Tuhan harus seribet itu? Kenapa Tuhan harus sejahat itu? Selalu ada purpose dalam setiap apa yang diminta oleh Tuhan saudara. Karena Tuhan tahu apa yang kita tidak tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan tahu sekalipun kelihatannya bagi kita itu sebuah kecelakaan, sebuah masalah, Tuhan tahu apa di balik masalah itu. Saya tadi pagi baru selesai Hello Kitty Run. Banyak yang tertawakan saya. Cute banget sih istilahnya ikut Hello Kitty Run. Saya deg-degan waktu datang tadi, ada nggak yang cowok yang ikut Hello Kitty Run? Itu saya langsung lihat, oh saya bersyukur saya ketemu satu cowok, that's it. Satu aja udah cukup, tapi ternyata banyak penggemar Hello Kitty di cowok-cowok ini ya. Tapi anyway, saya sampai lupa ngomong apa gara-gara Hello Kitty Run. Nah, ceritanya kenapa saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk mau belajar running gitu ya, lari ya. Saya ini kan nge-gym. Jadi nge-gym purpose-nya apa? Untuk sehat. Untuk sehat. Dulu kan saya pernah cerita, dulu waktu SMA selesai saya nge-gym. Tujuannya apa? Biar badan saya bagus. Ada purpose yang berbeda. Di masa pandemi COVID, saat dimana kita akhirnya menyadari bahwa kesehatan itu penting. Semoga sampai sekarang saudara menganggap kesehatan itu penting. Tapi dulu kita benar-benar
benar-benar jaga kesehatan itu. Ada orang datang kita semprot gitu kan. Orang nganter apa disemprot, semua disemprot. Seneng banget yang jualan antiseptik dan semuanya alkohol, etanol itu laris manis. Betul ya? Tahu banget, nah itu salah satunya saya. Akhirnya saya memutuskan waktu itu beli sejumlah peralatan home gym di rumah. Sejak itulah saya rajin, seminggu itu 5 kali saya nge-gym di rumah. Kemudian makan saya itu saya atur, pola makannya beda. Saya yang namanya diet protein. Bener-bener protein. Supaya apa? Supaya sehat. Bukan masalah badan bagus, karena badan saya sudah bagus waktu itu. Come on, bener kan? Tapi ada purpose yang lebih tinggi lagi yang membawa saya akhirnya konsisten. Berapa banyak di antara kita, saudara, untuk mengikut Tuhan itu nggak konsisten karena kita memiliki weak purpose. Kita nggak punya strong purpose. Kita ikut seperti ini kadang cuma ikut-ikutan, diajak, dipaksa sama pasangan, diajak orang tua, mungkin adik-adik ada yang hadir di sini yang muda-muda, diajak mungkin dipaksa. Gak keluar nanti duit bulananmu kalau gak datang ke feast. Itu mungkin ya. No, ada yang ketawa. It's okay, amin di dalam hati. Mungkin ya ini benar gue banget gitu loh. Tapi sejak saya tahu kesehatan itu penting. Saya gak perlu dipaksa, saya gak perlu ada teman di rumah. Saya dulu suka nge-gym, rajin nge-gym. Sambil saya nge-gym, saya lihat ke ruangan aerobik. Semakin saya bersemangat lagi. To be honest, I'm a man. Betul gak sih? Ada motivasi-motivasi tertentu yang kalian terlalu jaim untuk mengatakan itu. Tapi saya ngomong aja apa adanya. Suka kan kita lihat yang cantik-cantik itu, suka. Normal sebagai laki-laki dan itu memotivasi kita lebih. Yolanda gak ada kan di ruangan ini. Loh tapi sekarang berbeda saudara. Gak ada orang sekalipun istilahnya saya nge-gym sendiri, saya nge-gym. Makanan, saudara akan bosen, saya posting-posting. Makanan saya itu setiap hari dari Senin sampai Jumat itu sama. Dada ayam, brokoli, nasi dikit sama buah. Senin sampai Jumat. Apa yang membuat saya, lu gak belenek makan seperti itu, lu gak enek makan seperti itu? No. Karena ini sangat-sangat baik buat tubuh saya. Strong purpose akan membuat saudara bisa konsisten dan saudara akan mengerjakan tanpa perlu dipaksa atau dimotivasi oleh orang lain. Berapa banyak di antara kita dalam pekerjaan atau apapun, kadang kita gampang banget untuk pindah kerjaan karena mungkin purpose kita kurang kuat. Saudara harus menemukan itu. Nah, konsekuensinya adalah kembali ke Raja Saul, saudara. Raja Saul akhirnya dikatakan roh Allah, urapan Allah, itu diambil dari dia. Saudara tahu ceritanya kan? Akhirnya Allah menyuruh Samuel untuk mencari seorang raja baru dan namanya Daud. Kisah yang kedua adalah kisah lembu emas. Masih ingat patung lembu emas? Apa yang dilakukan pada waktu itu? Kenapa mereka akhirnya membangun patung lembu emas? Karena mereka merasa mereka tidak ada leader. Karena Musa terlalu lama di atas gunung Sinai. Padahal di atas Musa sedang menerima 10 perintah Allah. Wait for God's perfect time. Be patient for God's perfect time. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik, itu gak cuma lagu saudara. Kadang kita nyanyi, waktu Tuhan pasti, sambil nangis-nangis tapi saudara gak percaya. Betul gak sih? Gampang dinyanyikan, susah dijalani. Itu ikut Tuhan memang seperti itu. Next slide. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Be faithful to God
when he doesn't seem faithful. Ini bukan berarti Tuhan gak faithful ya. Sekalipun kelihatannya itu loh Tuhan itu gak faithful. Tetap saudara harus setia. Ayo setia, jangan seperti Saul. Gak bisa nunggu bentar, begitu dia memberikan persembahan, Samuel datang. Nyesel gak dia? Pasti nyesel saudara. Tapi penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau datang cepat itu pendaftaran. Anyway, kenapa gak ada yang ketawa? Ya. Poin yang kedua, next slide. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. While you are waiting, God is working. Ketika Musa ada di atas Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai, menerima 10 perintah Allah, ini kan resah bangsa Israel, betul? Mereka menganggap, wah kita gak punya leader. Kemana ini kita akan dipimpin dan lain sebagainya. Gimana kalau misalnya Musa itu di atas itu mati misalnya. Make sense gak? Apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel? Make sense kan? Betul juga. Setuju gak saudara? Setuju. Kalau di posisi seperti itu, mungkin sebagian dari kita akan setuju yuk kita bikin patung lembu emas. At least kita itu punya pegangan. Kan manusia itu selalu cari pegangan. Makanya jimat gitu laris saudara. Karena sesuatu yang real, sesuatu yang bisa kita pegang, yang kita bawa kemana-mana, akhirnya kita feel safe. Pasti gitu loh. Sedangkan kalau ikut Tuhan itu kadang-kadang kita merasa kayak gak ada pegangan, gak ada sesuatu yang pasti, kita makin ragu. Tapi apakah Tuhan seperti itu? Enggak. Makanya kalau ikut Tuhan itu jangan cuma lihat apa yang terjadi sekarang. Listen to me. Kalau ikut Tuhan jangan cuma lihat situasi saudara sekarang. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saudara sampai sekarang. Mereka lupa. Tuhan sudah melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Mengeluarkan mereka dari Mesir. Membebaskan mereka dari perbudakan. Waktu malam dikasih tiang api supaya mereka hangat. Waktu siang dikasih tiang awan melindungi mereka supaya mereka gak kepanasan. Waktu mereka lapar dikasih mana. Mana? Kata Tuhan, ini mana. Ngomel-ngomel dikasih mana, kok cuma roti terus tiap hari, bosen. Manusia kan kayak gitu ya. Manusia kalau ikut dunia, Romo tadi bilang apa? Gak pernah cukup. Tuhan itu kurang baik apa? Oke bosen, perlu variasi. Dikirim dada ayam saudara, bukan itu versi saya. Buat nge-gym, dikirim burung puyuh. Makan burung puyuh. Kurang masih bikin patung lembu emas. Kebangetan gak? Kalau kita baca itu kebangetan banget. Tapi seringkali kita yang menjadi orang Israel yang melakukan hal tersebut. Termasuk yang ngomong di depan. Gak apa-apa kita sama saudara, makanya kita berjuang bersama-sama untuk jadi pribadi yang lebih faithful lagi. Yang lebih setia lagi, taat lagi kepada Tuhan. Amin. Next slide. Yang ketiga yang terakhir. Katakan kiri kananmu, puji Tuhan ini yang terakhir. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Ask God for extra oil. Apa yang James tadi sampaikan itu betul sekali. Jadi ceritanya adalah pernikahan bangsa Yahudi pada waktu itu, pernikahan secara adat itu diadakan di tempat mempelai pria. Oke? Kemudian yang terjadi adalah setelah mereka menikah, mereka akan datang dan melakukan pesta di rumah mempelai
wanita. Dan itu harus disambut. Ini penyambutnya 10 gadis tersebut. Yang membawa pelita itu seperti obor. Dan pada waktu itu minyaknya adalah olive oil. Oke, untuk menyalakan api tersebut. Ada 5 yang bawa ekstra minyak, ada 5 yang cuma bawa pelita aja tanpa ada cadangan minyaknya. Sedangkan minyak inilah ya yang bisa membuat api itu bisa bertahan untuk menyala. Nah, kalau habis minyak secara biblis itu melambangkan Roh Kudus. Minyak berbicara mengenai kuasa Roh Kudus. Kebetulan di usia 44 tahun ini saya kemarin baru aja diberikan sakramen Krisma. Gak apa-apa lah ya, lebih baik telat daripada enggak. Sadarnya telat. Ya saya harus akui kadang nunda males, tiba-tiba mulai dari umur saya dibaptis dari SMP, baru sekarang 44 sakramen Krisma, Tuhan ampuni gitu ya. Tapi at least, nah di situ saya belajar, ini mengenai pentingnya kuasa Roh Kudus yang seringkali kita, orang-orang Katolik ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita itu sudah ada Roh Kudus. Amin gak? Amin. Tapi Roh Kudusnya seringkali kita salah pengertian. Roh Kudus, saudara begitu sensitif, apalagi kalau berbicara mengenai karismatik dan lain sebagainya. Roh Kudus itu selalu identik pada apa? Oh bahasa roh, oh bukan kita banget, gitu kan? Ada yang masih pro kontra masalah ini tapi saudara. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi, yaitu Allah sendiri yang ada di dalam diri kita, yang kita bisa datang. Dia memberikan penghiburan ketika kita sedang sedih. Memberikan pengharapan ketika kita sedang putus asa. Tapi Roh Kudus ini saudara baru bisa dengar suaranya kalau saudara juga melatih untuk terus berdoa. Jadi jangan harapkan saudara bisa peka terhadap suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kalau kita sendiri aja gak pernah berdoa. Karena seorang suami dengan istri, kenapa mereka bisa punya komunikasi dengan baik gitu ya. Bisa suaminya bersin aja, istrinya tahu, oh mau nasi goreng. Gak saya ngarang kalau ini ngarang banget. Enggak, tapi karena komunikasi yang intim, ada waktu untuk ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Suaminya kedip aja, istrinya tahu. Tahu isi, ini mau tahu isi. Apapun itu saudara. Tapi maksud saya adalah, dari jauh aja, saudara dengar suara seseorang, saudara tahu, oh itu istri saudara. Kenapa? Karena tiap hari saudara dengar suara itu. Sekarang gimana coba? Kita mau dengar suara Tuhan, tapi datang ke Tuhan kalau pada waktu kita ada masalah aja. Kita gak melatih diri kita untuk peka. Baca firman aja gak pernah, padahal ini suara Tuhan saudara. Dan firman ini, kadang-kadang kita anggap apa yang kita baca, kayaknya kok gak nyambung ya dengan kehidupan saya sekarang. Tapi percayalah, firman ini akan berbicara begitu keras dalam hati saudara. Ketika firman itu saudara butuhkan, ketika saudara menghadapi sesuatu dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan itu dikatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah bagi kita. Pertanyaan bagi kita, penting gak sih firman Tuhan? Penting gak sih dengar suara Tuhan? Penting gak sih kita peka dengan suara Roh Kudus? Yang sebenarnya kalau kita luangkan waktu kita akan peka. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika saudara melakukan sesuatu, itu berasal dari apa yang saudara percayai, apa yang saudara pahami, apa yang saudara dengar. Tindakan kita itu hasil dari pemikiran apa yang kita percayai saudara.
Dan keputusan kita itu yang akan menentukan tindakan kita, betul? Kalau saudara dituntun oleh kuasa Roh Kudus, saudara punya minyak tersebut. Sedangkan kita ini konteksnya sedang menanti kedatangan dari Tuhan untuk yang kedua kali, apapun itu. Kita tidak akan bisa pernah salah dalam melangkah kalau kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidupmu. Seringkali kita salah karena kita mendengarkan diri kita dulu, terlebih dahulu. Baru begitu salah, ampun Tuhan. Baru mau dengerin lagi, baru mau bertobat lagi. Tapi selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil. Tapi kita bisa belajar dari hal tersebut. Amin. Saya ini baru, meskipun Katolik sudah lama, tapi jujur, di depan teman-teman saya bilang bahwa ya, saya seringkali tidak menghargai, tidak mengerti apa makna Advent sesungguhnya bagi kita orang Katolik. Ternyata begitu indah. Lebih dari sekedar gak boleh ngucapin selamat Natal. Lebih dari sekedar gak boleh makan malam Natal. Kadang kan itu yang kita perkarakan, kita masalahkan kan. Aduh ribet banget gereja Katolik. Enggak. Begitu indahnya saudara memaknai minggu Advent demi minggu Advent. Mempersiapkan hati, bertobat, mengambil sikap hati yang benar. Wow. Semakin saya mengenal apa yang diajarkan oleh gereja kita, semakin saya mengenal apa kebenaran yang diajarkan, semakin saya bersyukur saya menjadi orang Katolik. Serius saudara. Saya pingin teman-teman di sini lebih dari sekedar praise and worship, lebih dari sekedar kita LG atau apa. Yuk semakin kenal iman kita sebagai orang Katolik. Maknai. Belum terlambat saudara. Ya. 25 tanggal 25 ini tinggal berapa lama lagi? Sekitar 2-3 minggu lagi. Yuk jalani hari demi hari. Bertobat. Tadi lagunya apa? Tak ingin aku terlepas darimu, jauh darimu. Gimana? Karena kita gak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan. Allah itu adalah kudus. Betul gak sih? Yang kudus gak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Makanya Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya untuk menguduskan saudara dan saya, supaya kita ada rekonsiliasi, supaya kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Ketika saudara menyadari hal ini, saya yakin Natal tahun ini akan menjadi Natal yang berbeda. Ajarkan ini teman-teman yang sudah menjadi orang tua. Kenapa yang diajarkan Santa Claus gitu ya? Saya dulu diajarin itu, kamu kasih rumput sama mama saya ya. Itu di sepatu. Nanti tiba-tiba kamu minta apa ditulis gitu ya. Tiba-tiba saya dapat tas, saya dapat sepatu yang saya mau. Dan saya percaya, wow, ada Santa Claus. Jadi makna Natal bagi saya waktu itu adalah itu. Ada Santa Claus, kalau kamu nakal nanti ada yang item-item yang akan pukul kamu, yang akan hukum kamu. Apakah itu Natal? Seru sih. Tapi apakah itu membangun iman anak saudara? Mau gak dari kecil tanamkan pemahaman yang benar tentang iman kepada anak? It's gonna be amazing. Itu akan menjadi legacy yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak saudara, generasi berikutnya saudara. Boleh saya undang bangkit berdiri? Next slide. Boleh baca sama-sama Matius 25 ayat 13, 321. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Gak usah takut, berjaga-jaga itu artinya jadilah natural. Lakukan pertobatan setiap hari. Gak perlu pergi ke seminar tentang akhir zaman.
Berusaha cari tahu tanggalnya kapan Yesus datang, kapan kiamat, wah tanda-tandanya sudah nyata. Kan seru kan ikut seminar seperti itu. Kenapa kita nggak fokus kepada diri kita, memperbaiki diri kita, berusaha menjadi yang benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak perlu takut, oh Tuhan datang, I'm happy. Karena mati bagiku adalah sebuah keuntungan. Itu yang Paulus katakan. Karena apa? Dia gak peduli kapan dia mati. Karena dia terus berjalan dalam kebenaran Tuhan.